Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Bapak dosen pengampu mata kuliah Kapita Selekta. Perkenalkan, nama saya Erin Armaida dengan NPM 23061569990 dari Research Group MSP. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ringkasan dari sebuah artikel ilmiah berjudul Crude Oil Biodegradation by Newly Isolated Bacterial Strain and Their Consortium Under Soil Microscope Experiment yang dipublikasi dalam jurnal Applied Biochemistry and Biotechnology pada tahun 2019. Artikel ini membahas mengenai potensi isolat bakteri baru, baik secara individu maupun dalam bentuk konsorsium dalam mendegradasi minyak mentah pada kondisi laboratorium dan simulasi pada tanah tercemar. Untuk memahami konteks penelitian ini, terlebih dahulu akan saya jelaskan latar belakang yang mendasarinya. Penelitian ini dilatar belakangi oleh meningkatnya pencemaran lingkungan akibat tumpahnya minyak mentah yang berasal dari aktivitas industri, eksplorasi, maupun transportasi. Metode penanganan secara fisik dan kimia umumnya membutuhkan biaya yang tinggi serta berpotensi menimbulkan dampak lingkungan lanjutan. Oleh karena itu, bioremediasi dengan memanfaatkan mikroorganisme menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Namun demikian, minyak mentah memiliki komposisi yang sangat kompleks, sehingga tidak ada satupun spesies bakteri yang mampu mendegradasi seluruh komponennya secara efektif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada isolasi galur bakteri baru serta evaluasi efektivitas konsorsium bakteri dalam meningkatkan efisiensi biodegradasi. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini kemudian dirumuskan ke dalam 3 pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana cara mengisolasi galur bakteri baru yang memiliki kemampuan tinggi dalam mendegradasi hidrokarbon dari tanah yang tercemar minyak? Yang kedua, bagaimana perbandingan efisiensi degradasi minyak mentah antara penggunaan galur tunggal dan konsorsium bakteri? Yang ketiga, apakah penambahan nutrisi eksternal atau biostimulasi dapat meningkatkan efektivitas proses biodegradasi dalam sistem tanah? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan utama. Pertama, proses isolasi dan identifikasi bakteri dilakukan dari sampel tanah tercemar di Hangzhou, Cina, menggunakan medium garam mineral dengan minyak mentah sebagai satu-satunya sumber karbon. Identifikasi dilakukan melalui uji biokimia, pengamatan menggunakan transmission elektron mikroskopis, serta analisis genetik berbasis gen 16 rRNA. Kedua, dilakukan uji degradasi pada medium cair, di mana 5 isolat bakteri diuji secara individu maupun dalam bentuk konsorsium selama 10 hari pada suhu 30 derajat Celcius dengan kecepatan agitasi 180 rpm. Ketiga, dilakukan simulasi mikrokosmos tanah tercemar minyak sebesar 5% selama 40 hari dengan 3 perlakuan, yaitu kontrol tanpa bakteri, pelakuan dengan konsorsium tanpa penambahan nutrisi, kemudian pelakuan dengan konsorsium dan penambahan nutrisi berupa nitrogen, fosfor, dan juga kalium. Selanjutnya, sisa minyak dianalisis menggunakan metode GUCMS untuk mengidentifikasi penurunan konsentrasi senyawa hidrokarbon, baik alkana maupun aromatik. Berdasarkan rangkaian metode yang telah dilakukan, diperoleh hasil penelitian sebagai berikut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 galur bakteri unggul yang berhasil diisolasi. Yang pertama ada Rhotella ornithinolitica, kemudian ada Bacillus subtilis, dilanjut dengan Acinetobacter pti, kemudian Acinetobacter iwovi, dan yang terakhir ada Cerotia marcescens. Di antara isolat tersebut, Rhotella ornithinolitica dan Acinetobacter pti merupakan temuan yang menarik karena sebelumnya jarang dilaporkan sebagai bakteri pendegradasi minyak mentah. Pada pengujian secara individu, Rhotella ornithinolitica menunjukkan efisiensi degradasi tertinggi sebesar 83,5%, diikuti oleh Bacillus subtilis sebesar 81,1%. Namun demikian, penggunaan konsorsium bakteri menunjukkan hasil yang jauh lebih optimal, dengan tingkat degradasi mencapai 94 hingga 95% dalam waktu 10 hari pada medium cair. Hal ini menunjukkan bahwa adanya interaksi sinergis antar spesies bakteri.
Pada sistem tanah, konsorsium mampu mendegradasi sekitar 65 hingga 67% minyak mentah dalam waktu 40 hari, baik dengan maupun tanpa penambahan nutrisi yang menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan terbatas. Selain itu, konsorsium bakteri juga mampu mendegradasi berbagai jenis hidrokarbon, termasuk alkana rantai lurus, alkana bercabang, serta berbagai senyawa aromatik. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini berhasil menjawab ketiga tujuan utama secara komprehensif. Penelitian berhasil mengidentifikasi galur bakteri baru dengan kemampuan degradasi yang tinggi, serta menunjukkan bahwa penggunaan konsorsium bakteri jauh lebih efektif dibanding dengan isolat tunggal. Selain itu, konsorsium bakteri tetap mampu bekerja secara optimal meskipun tanpa penambahan nutrisi, yang menunjukkan potensi aplikasinya pada lingkungan dengan kondisi terbatas. Secara keseluruhan, pendekatan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk dikembangkan dalam proses bioremediasi, khususnya dalam pemulihan lingkungan yang tercemar minyak mentah. Jika dikaitkan dengan rencana penelitian saya, artikel ini memiliki keterkaitan yang cukup kuat dengan minat saya di bidang mikroorganisme, khususnya dalam pemanfaatannya untuk mendegradasi limbah dan memperbaiki kualitas lingkungan. Namun, untuk penelitian ke depannya, saya memiliki ketertarikan untuk mengembangkan pemanfaatan mikroorganisme ke dalam bidang industri pangan dan juga bidang kesehatan. Meskipun demikian, pemahaman mengenai peran mikroorganisme dalam bidang lingkungan, seperti yang dibahas dalam artikel ini, tetap menjadi dasar penting dalam memperluas wawasan saya terkait aplikasi mikroorganisme secara lebih luas. Demikian pemaparan ringkasan artikel ilmiah yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.